Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia Nuraini, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4 kelas C. Di video kali ini saya akan sharing atau berbagi cerita mengenai dream atau impian saya, maupun itu jangka pendek ataupun jangka panjang dalam hidup ini, yang bermaksud untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kewirausahaan. Sebelum bercerita, saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu di mata kuliah kewirausahaan ini, yaitu Ibu Mehri Nuraini MPD, yang telah dengan asik dan sabar mendidik kami menjadi individu yang disiplin serta kreatif. Semoga beliau juga keluarga selalu dilindungi serta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, saya juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Langsung saja ke ceritanya. Jadi dari saya bersekolah SD kelas 5 itu hingga saat ini, saya sudah memiliki impian atau cita-cita yang ingin sekali menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan sukses yang selalu memberi inspirasi serta manfaat kepada orang banyak. Ingin flashback dulu nih. Jadi waktu itu kelas 5 SD itu saya sempat berjualan gelang karet, yang dimana gelang karet itu dulu untuk bermain lompat tali. Selain saya berjualan gelang karet, saya pun berjualan aksesoris seperti gelang, jepit rambut, dan lain-lain. Saya berjualan produk-produk tersebut itu dikarenakan waktu dulu tuh produk-produk tersebut lagi ngetren dan banyak sekali peminatnya. Jangankan teman-teman saya pun juga suka dengan produk-produk seperti itu waktu saya SD. Lalu alasan saya memulai berjualan itu karena saya melihat kakek dan nenek saya yang saat ini memiliki warung sembako. Saya melihat mereka melayani orang banyak, lalu mendapatkan uang. Itu tuh kayak seru aja gitu. Dulu tuh pas SD tuh saya mikir kayak, wah seru banget ya kayak gitu. Dulu mereka memiliki warung sembako, katanya tuh mereka sempat bercerita pada saya bahwa mereka tuh pernah berjualan keliling dan berjualan di pinggir jalan. Saya tuh berjualan di pinggir jalan gitu di daerah Jakarta dulu, dan nenek saya berjualan kue tradisional keliling. Nah, hasil dari penjualan mereka tuh untuk menafkahi keluarganya dan juga dikumpulkan untuk membangun warung sembako yang berdiri hingga saat ini. Nah, dari situ saya melihat kayak kerja keras mereka, semangat mereka, kekreatifan mereka, kepantang menyerahannya mereka, percaya diri mereka. Dengan berjualan mereka bisa menghidupi keluarganya, yang membuat saya termotivasi gitu dari semua yang dilakukan kakek dan juga nenek saya. Langsung saja ke saya SMA. Dikarenakan saya SMP saya tidak sempat berjualan dikarenakan sibuk karena kegiatan sekolah yang sampai sore pada saat itu dan juga kegiatan ekskul. Jadi waktu SMA tuh saya sempat berjualan es mambo yang banyak varian rasanya. Karena saya melihat teman-teman saya yang setiap hari tuh pasti selalu jajan es. Jangankan teman-teman saya pun juga seperti itu. Karena di sekolah tuh pasti selalu ingin yang segar-segar gitu, apalagi di siang hari dan setelah di mata pelajaran olahraga. Nah, setelah pelajaran olahraga tuh pasti produk-produk saya selalu ludes gitu. Sebelum pulang sekolah pun produk saya juga sudah ada ludes. Hal tersebut yang menjadikan peluang bagi saya untuk berjualan produk-produk tersebut yang tadi. Setelah saya mempelajari kewirausahaan ini, menurut saya diri saya tuh termasuk dalam inovator wirausahawan, yang dimana saya mencari peluang pasar berdasarkan kebutuhan konsumen. Lanjut, setelah saya lulus SMA, saya tidak langsung berkuliah selama 1 tahun. Saya sempat bekerja dulu, tetapi saya tidak nyaman di pekerjaannya pada saat itu, dan akhirnya saya keluar dan lagi-lagi saya berjualan. Cerita pada saat kuliah ini nih, sekarang ini saya sedang melakukan berjualan online dan juga suka dapat job untuk make upin orang yang mau wisuda atau ingin
foto buku tahunan sekolah. Walaupun masih sedikit konsumennya, saya akan selalu tetap bersemangat. Mungkin itu yang menjadi impian dalam jangka pendek saya yang sedikit telah tercapai. Nah, kalau impian jangka panjang saya ingin sekali memiliki bisnis kuliner dengan banyak cabang dan juga memiliki bisnis properti yaitu kos-kosan. Nah, langkah yang saya akan persiapkan untuk mencapai impian jangka panjang saya tersebut dengan cara mempelajari pengetahuan untuk berbisnis dalam bidang kuliner atau properti tersebut, juga akan memperbanyak menjalin relasi dengan orang lain dan juga menabung atau berinvestasi. Nah, kalau menabung atau berinvestasi mungkin setelah saya memiliki penghasilan tetap. Nah, dari impian-impian yang saya ceritakan tadi, yang menjadi role model saya melihat sosok womanpreneur muda yang inspiratif yaitu Kak Rahel Fenya dengan segala berbagai macam bisnisnya. Bisnisnya itu banyak sekali nih, itu ada sate goreng taichan, rumah sedap ikan yu, dan masih banyak lainnya. Nah, saya melihat Kak Rahel Fenya itu kayak keren gitu, kayak kok bisa perempuan muda bisa menghasilkan banyak bisnis gitu. Mungkin dengan semangat dari Kak Rahel Fenya serta kerja kerasnya dalam menempuh berbagai macam hal-hal yang kurang enak atau hal-hal kegagalan, beliau tuh bisa melewatinya. Kalau kata orang tuh kalau mau sukses memang butuh pengorbanan gitu. Terkadang juga harus melalui jalan yang panjang. Ternyata benar. Hal itu pun katanya tuh dilalui oleh Kak Rahel Fenya. Sebelum mencapai kesuksesannya yang sekarang ini, Kak Rahel Fenya pun pernah menjadi makeup artist ternama katanya. Ia pun juga pernah mencoba berjualan online shop dengan menjual snack green tea yang ia dapatkan secara online juga. Kak Rahel Fenya tuh katanya rela berjualan tuh demi meringankan beban orang tuanya. Dari hal tersebut, usaha dan kegigihannya dalam berinovasi telah menjadi motivasi dalam hidup saya sekarang ini. Lalu, mata kuliah kewirausahaan ini menurut saya sangatlah penting untuk dipelajari nih. Meskipun saya berkuliah dengan jurusan ilmu tarbiyah dan keguruan yang notabene nantinya akan menjadi seorang guru, mata kuliah kewirausahaan ini juga sangat penting dipelajari karena pada mata kuliah kewirausahaan ini menanamkan karakter seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan, yaitu karakter kreatif, inovasi, kemandirian, kesiap dan kesigapan, kejujuran, dan lain sebagainya yang menjadikan modal dasar dalam profesi keguruan untuk mendidik peserta didik nantinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan serta kekeliruan. Jangan mudah menyerah, tetap berinovasi dan belajar. Sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.